Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Maselfi, NIM 19233060. Saya dari jurusan Manajemen Pajak D3 Universitas Negeri Padang. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan. Amin. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pembukuan dan pencatatan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pemeriksaan pajak. Baik, langsung saja saya akan memulai presentasinya. Materi pertama yaitu arti penting pembukuan dan pencatatan dalam pemeriksaan pajak. Proses pembukuan maupun pencatatan pajak merupakan kegiatan utama di dalam akuntansi komersial. Dari sisi pajak, pembukuan dan pencatatan ini menjadi suatu hal yang sangat krusial karena apa yang dibukukan atau dicatat akan menjadi dasar bagi setiap wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Pada prinsipnya, setiap wajib pajak orang pribadi yang telah melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Lalu kenapa pembukuan dan pencatatan itu penting dalam pemeriksaan pajak? Karena laporan keuangan atau rekapitulasi peredaran bruto merupakan objek dari pemeriksaan pajak. Selanjutnya, definisi pembukuan pencatatan. Yang pertama, menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 29, pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa dalam periode pajak tersebut. Yang kedua, menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 28 Ayat 9, pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang, termasuk di dalamnya penghasilan bukan objek pajak atau dikenai pajak. Materi selanjutnya, ketentuan pokok tentang pembukuan dan pencatatan menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Yang pertama, pihak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, yaitu orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia harus mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung penghasilan kena pajak atau harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa guna perhitungan jumlah pajak terutang berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Baik, yang kedua, pihak yang wajib menyelenggarakan pencatatan. Bagi wajib pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan dibebaskan dari kewajiban untuk mengadakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, sekurang-kurangnya harus menyelenggarakan pencatatan untuk dijadikan dasar pengenaan pajak yang terutang. Yang ketiga, itikat baik dan mencerminkan keadaan sebenarnya. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang keempat ada stase pembukuan. Yang kelima ada bahasa dan mata uang. Yaitu pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang keenam ada penyimpanan buku, catatan, dan dokumen, yaitu pembukuan atau pencatatan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan, usaha, atau pekerjaan bebas wajib pajak harus disimpan 10 tahun. Untuk materi terakhir yaitu sanksi terkait pembukuan dan pencatatan. Yang pertama ada sanksi administratif, yaitu pajak terutang yang ditetapkan oleh Surat Ketetapan Pajak atau SKP akan dinaikkan menjadi 100%, khusus untuk PPh 29 akan dinaikkan menjadi 50%. Yang kedua ada sanksi pidana, jika wajib pajak pribadi ataupun badan memperlihatkan pembukuan atau dokumen lain palsu yang seolah-olah dibenarkan, tidak mengadakan pembukuan dan tidak memperlihatkan dokumen lainnya, maka akan mendapatkan pidana sampai 3 tahun dan denda sampai 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.